Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali memperingatkan negara-negara barat untuk tidak melewati garis merah mereka. Jika itu terjadi, Putin menekankan akan memicu respon yang asimetris, cepat, dan keras. Ancaman itu sudah dikeluarkan sejak Putin mengumumkan invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Respon asimetris, cepat, dan keras umumnya diyakini sebagai konfrontasi nuklir. Sebenarnya apa saja garis merah Rusia? Cukup banyak. Salah satunya adalah jika merusak kepentingan keamanan eksternal Rusia. Ini mengisyaratkan kedekatannya dengan negara lain seperti Ukraina dan Belarusia. Lalu apa yang disebut sebagai ekspansi NATO ke arah timur? Garis merah lain mencakup kepentingan keamanan dalam negeri Rusia, termasuk campur tangan pihak luar. Segala upaya untuk merebut kembali Crimea juga dianggap sebagai garis merah. Demikian juga serangan terhadap wilayah yang dianeksasi Rusia termasuk Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Garis lain yang ditetapkan Rusia tentu saja keanggotaan Ukraina di NATO, juga perluasan infrastruktur atau pijakan militer aliansi lebih lanjut di Ukraina. Selain itu, pengerahan kemampuan rudal ofensif tertentu seperti sistem peluncuran MK-1 dan rudal Tomahawk ke Kiev. Masih ada lagi, yakni bantuan barat untuk membangun kembali sektor keamanan dan pertahanan Ukraina, serta pengerahan pasukan NATO dan senjatanya ke negara tersebut. Dan tentu saja garis merah paling penting adalah mengalahkan Rusia di Ukraina. Daftar lengkapnya jauh lebih panjang dan mencakup pasokan bantuan mematikan ke Ukraina, senjata yang mampu menyerang wilayah Rusia seperti rudal jarak jauh, sistem pertahanan udara Patriot, tank tempur utama, pesawat tempur, hingga Army Tactical Missile System atau ATACMS. Sedikit banyak ancaman itu berefek. Ini terlihat dengan keraguan banyak negara termasuk Amerika untuk memasok senjata ke Ukraina. Kerap kali sebuah negara khawatir pengiriman senjata akan meningkatkan eskalasi. Makna lain dari pelanggaran garis merah yang ditetapkan oleh Putin. Tetapi secara pelan garis merah itu akhirnya juga dilanggar dan terus dilanggar. Setelah awalnya menolak mengirim senjata tertentu, Amerika dan NATO akhirnya mengabulkan juga permintaan Ukraina. Berbagai senjata kelas atas akhirnya dikirimkan. Dari artileri, sistem pertahanan udara, roket, tank, hingga rudal tidak terbendung masuk ke Kiev. Jelas ini melanggar garis merah. Tetapi setidaknya karena ancaman Rusia, senjata-senjata itu terlambat tiba di Ukraina. Negara-negara barat selalu mengatakan tidak terhadap permintaan Ukraina, tetapi kemudian mengatakan ya beberapa bulan kemudian. Ukraina sendiri secara konsisten menghapus garis merah Rusia. Mereka berulang kali menyerang sasaran di wilayah Rusia, juga berulang kali menyerang sasaran bernilai tinggi di wilayah yang diduduki Rusia. Mereka menyerang Crimea, bahkan merusak jembatan Kerch dan pangkalan utama armada Laut Hitam Rusia. Respon Moskow sejauh ini adalah serangan balasan besar-besaran, tetapi hal itu terbukti belum membuat Ukraina takut, justru semakin nekat. NATO juga telah memperkuat kehadiran militernya di sepanjang sisi timurnya, sesuatu yang bertentangan langsung dengan tuntutan Rusia. Mereka telah menerima Finlandia sebagai anggota baru dan sedang dalam proses menerima Swedia ke dalam aliansi. Baik Ukraina, Amerika, Eropa, dan NATO telah berulang kali melewati sebagian besar garis merah Rusia dan sejauh ini tidak memicu respon asimetris, cepat, dan keras yang diancamkan Presiden Putin. Pertanyaannya, kenapa setelah begitu banyak garis merah dilanggar, Putin belum juga menggunakan senjata nuklir? Ada banyak alasan. Yang pertama, Presiden Putin adalah orang rasional. Menurut Andrei Kosyev, mantan Menteri Luar Negeri Rusia, meski sering dianggap berbahaya, Putin bukan orang yang tidak rasional. Menurutnya, resiko kekalahan tidak akan membuatnya kurang rasional. Putus asa mungkin, tetapi irasional tidak.
Alasan kedua, penggunaan senjata nuklir akan memicu respon yang selama ini coba dihindari oleh Rusia. Pencegahan nuklir dan ancaman kehancuran bersama merupakan bagian dari strategi dua sisi. Meskipun Rusia mengancam akan menggunakan senjata nuklir, Moskow juga mengetahui bahwa penggunaannya akan memicu respon militer. Putin tidak tahu bagaimana tanggapan Barat jika mereka memilih menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Namun, dia telah diberitahu dengan tegas bahwa tanggapan akan segera diberikan. Penggunaan senjata nuklir akan memicu perang lebih luas yang selama ini berusaha dihindari oleh Rusia. Ketiga, penggunaan senjata nuklir akan membuat Rusia kehilangan pendukung internasionalnya. Penggunaan senjata ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap keamanan dan stabilitas global. Cina kemungkinan besar tidak akan menyetujui serangan nuklir taktis sekalipun. Rusia telah kehilangan negara-negara barat dan tidak dapat mengambil resiko juga kehilangan sekutu BRICS. Keempat, penggunaan senjata nuklir akan bertentangan dengan tujuan kekuatan besar Rusia. Bangsa-bangsa tidak berperang demi kepentingan perang, namun untuk mengejar kebijakan yang tujuan utamanya adalah menciptakan keadaan damai yang lebih baik. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan perang dengan tetap memperhatikan perdamaian yang diinginkan. Serangan nuklir bertentangan langsung dengan strategi Rusia yang lebih luas. Rusia membutuhkan Ukraina dan Belarusia untuk menjadi kekuatan besar. Negara ini membutuhkan industri pertahanan Ukraina, teknologinya, industri pertaniannya, serta sumber daya mineralnya yang besar. Dan yang paling penting, negara yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan senjata nuklir akan menjadi sangat kontraproduktif. Alasan kelima, serangan nuklir akan bertentangan dengan strategi Rusia selama 10 tahun terakhir untuk menjaga agar Barat tidak terlibat. Pemerasan nuklir adalah bagian dari strategi perang hybrid Rusia. Tujuannya untuk memanipulasi populasi, pembuat keputusan dan kebijakan. Strategi ini menimbulkan rasa takut serta menyerukan solusi diplomatik untuk menghindari korban. Selama bertahun-tahun, strategi ini telah berupaya untuk memastikan negara-negara Barat tetap tidak terlibat secara militer dan menjadikan Rusia bisa meraih kemenangan dengan biaya minimal. Alasan keenam, Rusia bagaimanapun akan membutuhkan perdagangan Barat setelah perang. Kemenangan kekuatan konvensional pada akhirnya mungkin akan diterima sebagai fait accompli oleh Barat. Akan tetapi, serangan nuklir akan menjadikan pilihan itu mustahil. Sekalipun Rusia memilih untuk mengabaikan semua hal di atas, penggunaan senjata nuklir taktis bertentangan dengan tujuannya, kecuali jika Rusia dapat memanfaatkan keuntungan militer yang diciptakan oleh ledakan tersebut. Setidaknya berbagai alasan itu yang menjadikan Putin hingga saat ini tetap memilih tidak menggunakan nuklir, meski perkembangan situasi ke depan bisa mengubah segalanya. Tetapi hal terpenting yang juga harus diingat adalah Rusia tidak bodoh. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. And thank you guys. Appreciate it.